Terus, wa ilmu ahkamillahi ta'ala wa aqdiyatihi. Kemudian mengetahui ilmu, ya, kemudian kita itu dituntut mengaji ilmu tentang apa? Ahkamillah, hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah itu ada yang kalanya fardu ain, ada yang ada kalanya fardu kifayah. Ilmu Allah, maksudnya ilmu hukum-hukum Allah itu luas. Maka bagi kita hendaknya mengutamakan ilmu yang sifatnya fardu ain. Nah, semacam itu. Wa aqdiyatihi dan putusan-putusan Allah Ta'ala. Wa ma'rifatu ma tudlabul ahkamu minhu. Kemudian mengetahui sumber-sumber hukum. Wa ma'rifatu ma tudlabul ahkamu minhu. Dan mengetahui sumber-sumber hukum itu diperoleh dari mana? Kal kitabi, seperti halnya Al-Quran, maksudnya ayatul ahkam, was sunnati, dan hadis, maksudnya ahadithul ahkam, wal qiyasi, yaknya itu dikurung, wal qiyasi, yaknya dikurung. Nah, kemudian dalam satu nushah wal qiyasi ini nggak ada. Dalam kitab nushah yang lain wal qiyasi itu nggak ada. Wa syurutil ijtihadi, dan syarat-syaratnya ijtihad, supaya kita bisa membedakan siapa sih ulama yang mujtahid dan ulama yang bukan mujtahid. Nah, semacam itu. Wal Qur'anu wal hadithu mashhunani bi fadilatil ilmi wal ulama. Quran dan hadis mashhunani, keduanya dipenuhi bi fadilatil ilmi wal ulama, dipenuhi dengan keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut akan siksa Allah dengan cara meninggalkan maksiat dan taat, innama yakhshallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan takut terhadap Allah, maksudnya takut akan siksa Allah, takutnya dibuktikan dengan apa? Dengan taat, dengan meninggalkan maksiat. Ulang. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, sesungguhnya yang takut akan siksa Allah dengan cara taat dan meninggalkan maksiat dari hamba-hambanya hanyalah ulama. Atau dibalik begini, hanya ulama, hanya orang-orang yang berilmu. Awas, ulama di sini maksudnya tidak harus kiai, tidak harus ustadz, tidak harus yang bergelar ajengan, abuya misalkan. Tapi maksudnya adalah apa? Man alima masailiddin, orang yang mengetahui seluk-beluk ilmu agama. Jadi al-alimu biha, orang yang mengetahui seluk-beluk ilmu agama, walaupun dia tidak dipanggil kiai, tidak dipanggil ajengan, abuya, ustadz, atau apalagi tengku dan sebagainya, dia tetap disebut sebagai ulama yang dimaksudkan di sini, yakni hanya orang-orang yang mengetahui ilmu agama, yang dapat takut, dapat beribadah yang disertai dengan pengagungan, khosyah. Artinya apa? Di dalam beribadah dia itu karena takut kepada siksanya Allah,
takutnya itu dibuktikan dengan melakukan ketaatan, dibuktikan dengan meninggalkan kemaksiatan. Orang taat itu pasti tahu ilmunya bagaimana untuk taat, tahu ilmunya sholat, tahu ilmunya wudu, tahu ilmunya puasa, tahu ilmunya berbakti pada orang tua, tahu ilmunya hak-haknya tetangga, hak-haknya saudara dan sebagainya. Nah, itu maksudnya al-ulama. Ulang. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang mengetahui ilmu agama yang dapat melakukan khasyah kepada Allah Ta'ala dengan benar, yang takut kepada Allah dengan cara taat kepadanya, dengan cara meninggalkan maksiat kepadanya, yang benar-benar takut kepada Allah adalah al-ulama, orang yang mengetahui ilmu agama. Kadang-kadang orang takut tapi cuma merinding saja. Merinding. Aku wedi karo Gusti Allah, kening apa? Merinding. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya apa? Takut yang disertai pengagungan, takut yang disertai pembuktian berupa ibadah, disertai dengan pembuktian berupa meninggalkan maksiat. Itu yang dimaksud dengan khasyah, atau dalam bahasa lainnya khusyuk. Ya, khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Istidamatul khaufi minallah. Dalam hati kita itu takut kepada Allah, tapi takut bukan takut sebagaimana kita gemetaran ketemu rampok, ketemu orang yang jahat, bukan seperti itu. Tapi takut yang karena kita itu ada pengagungan, ada dalam hati untuk memenuhi perintah Allah Ta'ala dalam beribadah. Jadi saya melakukan ibadah ini karena takut kepada Allah, dan Allah punya hak untuk memerintah saya untuk beribadah, dan Allah punya hak memberikan pahala apabila saya taat. Allah punya hak untuk menyiksa saya apabila tidak beribadah. Itu yang dimaksud dengan khusyuk. Semacam itu. Dan dalam ketika kita sholat, ya, ketika takbiratul ihram sampai dengan salam, hendaknya kita menghadirkan khusyuk, menghadirkan khasyah. Terus, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahida ay bayyana wa a'lama. Syahida ay bayyana wa a'lama. Allah menjelaskan, Allah memberitahukan kepada manusia dan malaikat, kepada jin, manusia dan malaikat. Memberitahukan apa? Annahu la ilaha illahu. Allah berhak atas hamba-hambanya agar hamba-hambanya mengenal Allah. Bukan berarti Allah butuh dikenal, bukan berarti Allah rugi apabila tidak dikenal, tidak. Tapi Allah berhak. Maknanya begitu.